Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillah, anak-anak kita masih dipertemukan Allah. Semuanya sehat-sehat semua ya. Sehat Pak, Alhamdulillah, Pak. Pak. Sehat, Pak. Sehat. Alhamdulillah, semuanya sehat-sehat semua. Oh iya, sebelumnya pagi hari ini kita akan belajar tentang tari Islam, yaitu sejarah Islam. Sebelumnya, eh, apakah kalian sudah tahu kisah-kisah bagaimana proses Rasulullah dalam menyebarkan ajaran Islam? Belum, Bu. Belum Pak, belum tahu Pak. Lupa, Oh, Pak. belum tahu, Pak. Oh iya, untuk itu saya akan coba mengingatkan kembali sama teman-teman sekalian. Alhamdulillahirabbil. Hmm. Tidak usah. Apakah sudah berjalan, Bu? Sudah, Bapak. Oke, sudah berjalan. Kok ini belum bisa? Oh iya, ini. Ya, kita awali dulu materi ini dengan penjelasan dari teman AI saya. Wah, ini tidak bisa ya, berarti manual aja. Tidak bisa. Baik, kita belajar dulu tentang dakwah Rasulullah di periode Mekah. Nah, sebelumnya kita akan membahas secara berurutan ya anak-anak terkait tentang pembahasan kondisi sosial kultural Arab Jahiliyah, kemudian proses dakwah Nabi, ketiga substansi dakwah Rasul, strategi dakwah dan keteladanan Nabi Muhammad. Sekarang kita lihat dulu dari berdasarkan peta bisa anak-anak zoom bahwasannya kondisi geografis Arab pada saat itu adalah berada di Jazirah Arab. Di wilayah timur kita bisa tahu yaitu ada Gunung Abu Qabis. Di wilayah barat dibatasi Gunung Paikaan. Kemudian di wilayah dataran rendah anak-anak disebut dengan Bata. Dataran tingginya disebut dengan Makla. Kemudian selanjutnya apakah ada anak-anak yang tahu waktu itu Arab Jahiliyah dikuasai oleh dua negara besar? Ada yang tahu? Belum tahu Pak, belum tahu. Belum, belum Oh, tahu, belum Pak. tahu. Nah, yaitu adalah diapit dua negara besar di wilayah barat, yaitu adalah Romawi, dan sebelah timur adalah negara Persia. Kita lanjutkan. Menurut peta sosial ada beberapa watak jelek masyarakat jahiliyah. Yang pertama, selalu memandang rendah perempuan, suka dengan perbudakan. Selanjutnya, hal-hal yang jelek juga ada di masa jahiliyah, yaitu paham keagamaan masyarakat jahiliyah. Ada yang suka mengundi nasib, ada yang menyembah bebatuan, ada yang suka tahayul, suka menyembah berhala, dan lain sebagainya. Anak-anak, ada yang tahu berhala-berhala yang ada di Arab Jahiliyah pada saat itu? Lata Uza. Nggak tahu, Ustaz. Betul, Pak Asep, 100, hebat. Tepuk tangan dulu.
Tangan. Hebat saya emang. Hebat, hebat. Kita lanjutkan. Di selain itu, watak orang Arab yang jelek itu ada beberapa, yaitu mereka suka berjudi, mereka suka minum khamr. Wah, ini perbuatan yang tidak benar. Ada yang suka membunuh, bahkan melakukan perbuatan perbudakan dan zina. Tapi dari sekian banyak watak yang jelek itu, ternyata orang Arab itu punya watak yang baik. Ya, selain itu ada watak yang baik, yaitu apa? Satu, jujur. Dua, suka menghormati tamu. Ketiga, pemberani dan tangguh. Yang keempat, suka memenuhi janji. Yang kelima, suka menghormati di bulan suci. Selanjutnya, secara ringkas, anak-anak ada yang tahu kenapa kok Nabi itu menyendiri di Gua Hira? Untuk mencari Ada yang wahyu. Tahu Pak. Oh, hampir betul. Saya yang tahu lebih tepatnya? Ingin Menerima merenung, Pak. wahyu. Oh, merenung. Ya, hampir betul. Yang benar adalah beliau berkholwat. Beliau menyendiri. Untuk apa? Untuk menjernihkan pikiran, ya kan? Tetapi pada suatu saat beliau bertemu dengan malaikat Jibril yang kemudian beliau mendapatkan wahyu pertamanya. Lalu dari proses awal ini kita tentu tahu ya anak-anak, bahwasanya muncul generasi pertama dalam Islam. Orang-orang yang menerima Islam pertama kali disebut dengan siapa? Sabiqunal awalun. As-sabiqunal awalun. Betul. Siapa aja? Umar bin Khattab, Abu Bakar, Abu Bakar, Bakar. As-Siddiq, Abu Abu Bakar Bakar, As-Siddiq, Khadijah, Khadijah, Ada juga sahabat yang lain, ya, Tolha bin Ubaidillah, Ubaidillah, Sa'ad bin Abi Waqqas, dan Sa'ad Waraqah bin bin Abi Waqqas, Qasbin Naufal. beliau. Waraqah ini adalah masih kakek Nabi, tetapi beliau kemudian memeluk Islam dari beragama Yahudi. Selanjutnya, bagaimana proses dakwahnya Rasul? Tentu yang dilakukan Rasul itu menyeru kepada masyarakat umum, yaitu buat orang-orang. Nah, namun di sini Rasul mendapatkan tantangan, yaitu mendapatkan kecaman dari Abu Lahab. Maaf, ini saya baca. Minum dulu Bapak, minum. Maka sembuh ya. Kemudian bagaimana setelah Rasul itu dicaci maki, apakah dia mundur dari berdakwah? tidak. Tidak, ternyata ya teman-teman. Bahkan Rasul malah semakin masif untuk mengajak orang-orang jahiliyah menyembah Allah. Walaupun Rasul itu ya dihina, disiksa pengikutnya, ya, kemudian membujuk Abu Thalib menghentikan dakwah, serta beliau bahkan diboikot dari klannya sendiri. Tetapi Rasul tidak menurunkan dakwahnya untuk menyebarkan Islam. Nah, caranya bagaimana anak-anak? Yaitu Rasul membuat sebuah perkumpulan, yaitu Baitul Arqam. Ya, rumahnya Arqam ini sebagai base camp lah ya, katakanlah sekarang itu base camp. Yang mana Rasul itu berhasil ngajak 40 orang yang kebanyakan orang tua, wanita, dan
anak kecil serta Buddha. Kita lanjutkan lagi. Nah, sekarang kita lihat dulu anak-anak substansi dakwah Rasul. Substansi itu adalah nilai-nilai yang dibawa dari risalah Rasul. Tentunya kita tahu bahwasanya risalah Rasul itu ada berapa? Yaitu ada 3. Yang jelas, semua Rasul itu anak-anak tahu ya, menyerukan agama tauhid. Apa itu agama tauhid? Ayo Pak Asep bisa menjelaskan? Esahkan Allah. Oh betul, hebat, hebat. Kemudian yang kedua, memperbaiki akhlak manusia. Nah ini penting karena zaman sebelum Rasul itu kita tahu ya anak-anak tadi bagaimana kondisi Arab, yaitu orang Arab suka melakukan hal-hal yang keji. Yang ketiga, Rasul itu ngajarin kepada kita untuk selalu mempunyai persamaan hak dengan orang lain. Kita lanjutkan anak-anak. Kita masuk ke sesi yang terakhir, yaitu apa yang bisa kita pelajari dari kisah Rasul itu. Yaitu Rasul itu selalu sabar. Kira-kira kalau teman-teman mendapatkan cobaan, sabar enggak? Tergantung Pak, cobaannya apa. Tergantung. Kalau misalkan ditimpa musibah, sabar enggak? Insya Allah. Tentunya kita selalu sabar. Sabar. Lalu kita tahu tadi Rasul itu selalu optimis ya anak-anak. Jadi tidak langsung melentruk. Melentruk itu bahasa Indonesianya apa ya? Langsung Lemas. lemas, langsung berputus asa melihat kondisi umatnya. Tetapi Rasul itu selalu optimis. Siapa kira besok di antara mereka menjadi orang Islam. Rasul itu tablik ya. Jadi Rasul itu pas di sana tidak pernah menyembunyikan suatu ajaran apapun karena Rasul itu selalu mengajak kepada kebaikan. Selanjutnya Fatona, beliau itu cerdik ya dalam berdakwah sehingga beliau bisa sukses, bisa melewati semua rintangan dan akhirnya beliau bisa membentuk umat Islam yang sebenar-benarnya hingga saat ini. Maka semoga kita dapat meneladani sikap Nabi Muhammad SAW. Terima kasih anak-anak. Selanjutnya dari materi yang sudah disampaikan, kita akan mencoba untuk mengambil pendapat dari teman-teman. Dari sekian keteladanan yang ada, contoh dari sikap optimis, silahkan dicontohkan Bu Isna. Gimana Pak? Sikap optimis yang biasanya Bu Isna lakukan. Optimis misalnya pergi ke sekolah dengan perasaan optimis bahwa nanti saya tuh bisa belajar di sekolah dengan baik. Lanjut kalau dalam tablik apa saja yang harus kita lakukan Pak Asep? Sabar Bapak. Betul. Selanjutnya, kalau sikap Fatona, apa yang bisa kita lakukan, Bu Dewi? Fatona. Apa ya Pak ya? Dalam keseharian apa ya Bu, yang bisa kita contoh dari Apa ya Pak ya? Lupa Pak.
Ya berarti saya lempar aja. Bagaimana Pak Herdi? Belajar yang rajin. Oh, belajar yang rajin. Biar cepat lulus ya Pak ya. Iya. Oh, biar cepat lulus. Baiklah, karena kita sudah tahu bagaimana mengaplikasikan keteladanan dakwah Nabi, marilah kita akhiri pertemuan pada pagi hari dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga bermanfaat. Salah kata saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama. Ya, terima kasih Pak Sigit.